Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Wanjok Channel, sekarang kita mau numpang ngopi ini di rumah cucunya almarhum Lurah Natrom, Mustika Jaya bang ini ya. Dulu Ciketing ya, Ciketing. Nah, ono kebetulan udah lah, pada ngumpul. Enak kita minta kopinya. Yuk kita ke sana yuk. Yuk bang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita ketemu lagi di Wanjok Channel. Nah sekarang kita ada di kediaman cucunya Lurah Natrom almarhum. Nah, beliau kepala desa tersohor juga. Ini ada di desa apa? Desa Mustika Jaya. Desa Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Kong apa Kong namanya Kong? Minan. Kong Minan. Nah beliau saksi hidup Kong Lurah Natrom. Dan ini bersama cucunya Teteh Nur Hayati. Seperti biasa, cukurannya tuh liatin, cukurannya baru. Pengen ke Mustika Jaya dia harus ke salon dulu ya. Bang Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi. Nah sekarang langsung aja nih kita tanya-tanya perjalanan Lurah Natrom di Ciketing. Kalau dulu disebutnya Ciketing. Nah sekarang Mustika Jaya. Nah kenapa dulu bisa jadi apa Mustika Jaya? Nah ini ada sangkut pautnya sama Lurah Natrom yang bisa ngerubah nama kampung. Nah sekarang kita tanya-tanya dah ke Kong. Kong gimana Kong perjalanan Kong Haji Natrom dulu? Gimana coba Kong ceritain dah. Kan Engkong yang tahu mah, saya mah bocah baru kemarin. Ya tahu pasti enggak ya, mungkin 25% sedikit nggak tahu lah gitu. Nah sebelumnya Bapak Natrom jadi kepala desa, desa itu masih sebelah kidul rumah dia, rumah tua materi itu. Nah itu dia masih Bapak Tawi, kepala desanya. Masih bapaknya orang tuanya. Nah disebutnya Kampung Babakan Sumur Keramat disebutnya. Nah itu kenapa disebut Babakan Sumur Keramat Kong? Nah saya nggak tahu dah, emang di situ ada keramat. Gitu. Di situ. Dan lagi ada sumurnya yang di Lebak Ampel itu Neng. Tuh, itu sumur Lebak nama itu. Saya juga nggak ngerti itu bisa disebut gitu sama Bapak Tawi. Iya. Nggak lama kemudian tuh dia mengadakan calon kepala desa lah. Itu kan Bapak Tawi yang udah tua. Iya. Nah itu anaknya Bapak Natrom. Nah cerita calon-calon emang dia Bapak Natrom dekatnya ke bapak saya tadinya. Kalau sama kan anaknya itu. Yang ngobrol-ngobrol jadilah calonan dia kepala desa. Nah menangnya calon kepala desa, nah itu dirubah sebelah timur Mustika Jaya, sebelah barat Mustika Sari. Itu dirubahnya sama Bapak Natrom, bagi dua dah tuh desa. Kita RT ini nanya, kenapa Pak ini bisa jadi nama Mustika Jaya Mustika Sari? Itu tenang aja, lo lebih tahu dari gua, walaupun gua anak Bapak Tawi, cucunya mandor dugal gitu ya tuh. Lo lebih tahu, pengkong gini saya gitu ya tuh. Bang nggak boleh gitu Pak, harus bareng-bareng. Itu ya udah cerita-cerita tuh emang Mustika adanya di situ, makanya disebut Mustika Jaya. Oh emang ada mustikanya. Ada mustikanya. Itu juga kata beliau-beliau. Ya tapi emang benar di situ. Kan di situ ada keramat, apa namanya gedung itu di situ. Nah itu lah udah cerita jalannya dia kepala desa. Saya diangkat jadi RT. Pada saat itu mau maghrib saya dipanggil sama dia. Lu gue suruh jadi RT apa enggak? Ya terserah Bapak. Itu saya. Ceritanya saya jabat jadi RT sampai sempat saya di ke Tenggilis, ke daerah Ciberem, patroli lah gitulah. Ama sudah Bapak Maah kalau nggak salah. Tuh dia masih muda dah itu dah. Apa jalan ke sono jalan kemari. Emang pada saat itu rame, banyak ini dah, banyak yang orang-orang itu dah, itu pintar gitu. Ya udah kita lama cerita punya cerita tuh. Karena kita warga udah banyak, rakyat udah banyak, ini kita mau mekarkan gitu. Bagaimana lu tehono Blakulon gitu. Cuma nama saya nyebutnya bukan lu, dia mah saya disebutnya malu nggak saya bilang dah. Itu dia terserah Bapak saya ngikutin. Oke, wates jalan apa Rokani masuk Mustika Sari, yang sebelah timurnya wates Bapak Mintih tuh yang ada Gojam tuh makam kuburan masuk Mustika Sari.
Nah, saya ambil kemari, bagaimana? Itu RT. Ya kalau saya RT ngikutin aja, nurutin aja. Itu udah rencana Bapak Natrom kalau nggak salah tuh Bapak Wakil Timan yang akan jadi pecahan desa, PJS desa sementara tuh. Tahu-tahu Ahdar turun muncul SK Ahdar ke desa. Jadilah dia tuh kepala desa di Mustikasari itu. 2 tahun kemudian, kalau nggak salah ya, 2 tahun kemudian calon lah Nahdar sama Bapak Haji Kalim. Menanglah Bapak Haji Kalim. Itu dukungan almarhum Bapak Natrom. Itu. Pengalaman Kong nih yang berkesan gitu waktu Kong Haji Natrom ngejabat gitu kan ya. Masih gagah dah gitu kan. Ya. Nah, dulu pengalaman Kong apa tuh yang paling berkesan gitu sama Kong Haji Natrom? Saya yang paling berkesan waktu rumah kebakaran aja, Pak. Nah, sampai sekarang. Dulu pada saat itu dia udah kedua kali jadi kepala desa. Gitu. Itu enceh saya rumahnya kebakaran, emang rumah pagar bilik. Kebakaran, saya lari ke sana pakai sepeda, bukan lari pakai sepeda ada. Nah, itu dia datang pada saat itu juga tuh api. Ya saya nggak ngerti lah, bisa jadi berhenti sendiri. Oh gitu. Iya, berhenti sendiri tuh api. Rumah satu. Udah itu doang. Yang pengalaman saya berkesan emang itu doang. Keajaibannya Bapak Natrom. Nah, untuk kebaikannya rakyat nggak ada yang rebut nggak baik. Sepengalaman saya. Makanya kalau dia nggak sakit dia hampir calon lagi. Pada saat itu juga hampir ini lagi. Itu ada yang ini itu. Emang dia udah waktunya kali ya. Udah takdir dari Allah dia sakit. Ingetan itu kebaikannya Bapak Natrom, kepercayaannya sama warga, kesetiaannya sama warga cuma di situ. Sama itu yang rumah kebakaran. Itu. Nah, itu kan dengar katanya dulu dari mana gitu jalan sampai tempat kejadian cepet gitu katanya. Rumah itu yang benar rumah kebakaran itu. Jadi emang nggak pernah kayak orang-orang, dia celana pangsi hitam, baju koko hitam, emang itu doang dia mah. Sehari-harinya itu dia mah, nggak pernah pakai kayak orang rapi setelan, nggak pernah dia mah. Lah mau pulang ke babakan tuh rumah istri, bolehnya begitu ya kan? Itu dia mah pakai itu dia mah, malam dia nggak pernah siang, tengah malam dia mah nggak pernah molen golok atau apa, nggak ada, nggak pernah, dia biasa aja gitu. Cuman itu doang, itu dia mah itu. Sampai rumah saya kan gubuk masih gubuk, dia kuat tidur di balai lantai. Itu panas dulu. Itu. Berarti saking cintanya dengan anak buah warga itu. Tiduran di balai pun. Jadi balai lantai dia mas, rumah saya balai lantai, rumahnya kecil lah, tidur situ. Itu jadi saya juga nggak pernah neko. Ya kalau kata dia mah RT gua banyak, cuma lu doang yang agak jujuran mau gitu ya. Alhamdulillah saya benar. Itu namanya sayangnya gitu ya udah meninggal. Kita gimana takdir. Yang penting ada kenang-kenangan yang indah, citranya baik di masyarakat. Nah, itu Kong ya kebaikannya, terus apa kelebihan yang dimiliki yang Kong Lurah Natrom itu. Nah sekarang kan kita sama cucunya nih sama Teh Hati ya. Ya mudah-mudahan Teh Hati juga dari cucunya Kong Natrom bisa punya peran juga buat Ciketing sama Bekasi gitu Teh ya. Teteh kan cucunya nih. Nah, apa nih yang Teteh tahu gitu tentang Kong Lurah gitu? Memang sederhana banget ya. Tidur aja, saya kan sering nginep di tempat almarhum. Jadi tidur tuh ada kamar bagus. Tidurnya emang nggak di kamar. Dia selalu tidur di depan TV, pakai kasur kapuk. Nah, selalu begitu dan kamarnya tuh nggak pernah dia tidurin, nggak pernah. Dan nerima tamu yang saya tahu karena waktu itu saya masih SMP lah ya, sering nginep ke sana tuh ke rumah beliau. Tamu itu dia kalau ngelainin tamu tuh duduknya di balai dari bambu. Tamunya tuh di bawah aja, mau apapun statusnya pasti tamunya duduknya di bawah. Dan saya ngalamin juga waktu SMA, beliau tuh emang cinta banget ya sama masyarakatnya. Saking cintanya dia waktu berdirinya punya SMU 9, dia sampai bilang dia pengen SMU 9 itu yang sekolah itu diutamain warga Mustika Jaya dulu. Termasuk teman-teman saya di sekolah SD waktu itu banyak banget yang minta rekom dari almarhum. Asal ada tanda tangan beliau, udah langsung bisa masuk di SMU 9. Pada waktu itu masih mudah banget ya, nggak kayak sekarang sih.
Jadi memang benar kenyataannya, saya sering nginep, engkong itu suka pulang malam, pakai baju pangsi hitam yang favoritnya khas Bekasi, pakai ikat pinggang warna hijau. Nah dia tuh, tapi ntar kalau pulang itu terus bawaannya banyak tuh, kan dari tempat hajatan katanya. Wah udah rendot retong dah kalau kata orang Bekasi mah ya. Di motornya itu udah penuh banget. Dia sendiri aja, jadi dia nggak pernah dikawal. Kemana-mana dia sendiri aja. Iya, pokoknya beneran dia sampai segitunya dicinta sama masyarakatnya gitu. Jadi saya karena menyaksikan sendiri sih pada waktu itu udah bawaannya banyak banget dari tempat hajatan, karena kan ditungkulin sama beliau tuh, kalau beliau sehat tuh selalu nungkulin warganya, ada yang sakit, ada yang hajatan. Makanya berkesan banget sih untuk warga Mustikajaya dan merasa kehilangan beliau tidak ada sosoknya seperti beliau. Nggak dapat lagi. Ya, mudah-mudahan ke anak cucunya ada yang nerusin lagi. Nah, yang saya harapkan ini yang saya harapkan. Amin. Dia tuh kalau orang sakit, dia utama orang sakit, kalau belum sembuh dia masih mundar-mandir ke rumah orang yang sakit. Contoh bapak saya sendiri sakit, kata orang dulu, abang katanya diteluh orang, itu bahasa dia mah gitu. Wah bisa balut trom dia mah udah kayak anaknya gitu. Sakit kalau belum sebelum sembuh masih tetap mundar mandir, cuman malam nggak pernah siang. Itu yang kantor itu ya, itu begitu. Saya percayanya rakyat sama Bapak Natrom, senangnya rakyat Bapak Natrom, montong lagi orang hajatan. Makanya enakan hajatan, orang sakit didahulukan dia mah. Yang pokok utama tuh deket apa nih, orang meninggal sempat sampai ngilu ke kuburan, nggak ada orang luar mau gali kuburan ini, nggak ada. Saya alaman saya, apalagi yang sekarang dia mah tuh apa kuat gali kuburan. Pada saat itu gali kuburan kurang orang, dia ngambil pacul sendiri tuh, ayo dia ini baru diganti nama warga. Itulah yang kita ingatnya Bapak Natrom, kejujurannya sama warga sama masyarakat ya, buat apa pelajaran buat kita generasi penerus. Benar. Itu ya. Nah saya yang saya harapkan emang ini cucunya, bener-bener saya harapkan. Mudah-mudahan beliau, pandangan saya sih sukses, pandangan saya, hati saya sendiri, mudah-mudahan dia sukses, insya Allah atas perlindungan Allah. Itu sama itu. Soalnya saya kalau sholat, kalau kita jamaah di masjid, kalau setiap malam Jumat kan ada zikiran. Ya Allah, walaupun bukan cucu saya pribadi, satu permohonan saya, banyak salah, banyak dosa, saya mohon ampun. Cucu saya Nur Hayati, tolong kabulkan permintaan saya. Baru tadi malam saya nih nangis, engkau nangis, terbayang engkau Natrom muji ini nih sampai zikir subhanallah walhamdulillah ilaha illallah, beruluk air mata saya. Ini saya ketemu dia nih berapa bulan? Baru 2 bulanan. Itu juga dia ngaku. Lah tadi masa kalau dia ngaku nggak tahu ini cucuan Abang Natrom. Alhamdulillah ketetesan Pak Natrom timbul. Saya lihat keningnya, astagfirullahaladzim, Neng. Man saya nggak sebut dia. Cakep amat, bukan cakep bodinya. Alhamdulillah. Amin. Hatinya kelihatan sedikit. Mudah-mudahan ini ya. Amin. Nih, boleh kita cakep bodi, cakep muka. Engkau apa adanya. Jujurkan hati kita, ikhlaskan niatan kita. Insya Allah Allah bersamamu. Ya, engkau pun mendukung kamu, mendukung 100%, bukan 50%, 100%. Kalau nggak dukung ngapain suara jemput-jemput? Iya, amin. Iya. Sekarang kita tanya biasa, kudu komentar. Iya, Bang Aga Handoko, kan dia mah yang biasa tukang ngorek-ngorek sejarah. Dia mah paham sama sejarah-sejarah. Nah, gimana analisanya ya kan? Jangan pesan, terkati orang mau lagi pesan-pesan mah. Iya gitu. Ya makasih Bang Wawan. Apa disebutnya? Perbedaan pemimpin zaman dulu sama pemimpin zaman sekarang yaitu, kalau pemimpin zaman dulu itu dekat dengan masyarakat, sederhana. Kalau pemimpin zaman sekarang banyak duit, jauh dengan rakyat, adanya pas mau pemilihan. Nah itu. Pak Lurah Natrom itu bukan orang miskin, bukan. Beliau itu sederhana, beda. Nabi Muhammad Rasulullah juga bukan orang miskin, beliau itu orang kaya, tapi gaya hidup sederhana. Nah, orang pemimpin zaman dulu itu bukannya miskin, lah tetap
kaya. Cuman beliau itu nggak mau menampakkan kekayaannya di mata masyarakat. Tetap hidup sederhana, mau bergaul dengan siapa saja, mau membantu ketika ada orang susah ikut turun. Itu rata-rata pemimpin zaman dulu gitu. Di mana-mana setelah saya keliling-keliling, saya baca-baca dari literatur, kalau pemimpin zaman dulu itu begitu, empok, rata-rata dekat dengan rakyatnya, hidupnya sederhana. Itu sederhana itu kan bukan karena tidak punya. Kalau tidak punya, tidur di balai wajar. Tapi kalau orang dia itu bisa, dia itu mampu tidur di tempat tidur yang bagus, tapi dia nggak mau gitu. Dia tidur di tempat yang, nah itu sederhana. Kalau saya tiap hari naik motor, saya bukan sederhana karena saya nggak punya mobil. Nah, kalau si empok ini kemana-mana naik motor baru sederhana. Nah, seperti gitu pemimpin sekarang rata-rata kan tinggal udah kayak istana. Orang baru jadi lurah aja tinggalnya udah kayak bupati. Kalau zaman dulu, wah udah nggak kelihatan. Tapi penghormatan masyarakat terhadap pemimpin luar biasa. Zaman dulu ada kepala desa, ada lurah, itu rakyat itu berbondong-bondong, pohon pisang, segala macam, penuh lah. Kalau zaman sekarang, bupati lewat aja dicuekin. Zaman sekarang ada wali kota lah kodananan, kecuali dia mau bagi-bagi apa baru datang. Tapi kalau zaman dulu, pemimpin zaman dulu, sekelas lurah itu kepala desa, wah sambutannya masyarakat benar-benar tulus ikhlas, begitu hormatnya gitu. Itu perbedaan pemimpin zaman dulu sama pemimpin zaman sekarang. Nah, Pak Lurah Natrom ini apalagi dia punya jejaknya itu mengganti nama dari dulu, nama kampung dari dulu Babakan Sumber Keramat jadi Mustika Jaya. Itu ada jejak peninggalan. Itu pasti akan lebih diingat. Makanya wajar ada stadion mini dinamakan Haji Natrom. Pemirsa Wanjok Channel, sekian sampai di sini dulu. Udah bincang-bincang nih kita sama Po Ati, sama Engkong nih, kita udah bincang-bincang Abang Aga Handoko tentang Lurah Engkong Haji Natrom. Nah, mudah-mudahan kita generasi penerus bisa mengikuti jejak-jejak positifnya ya Bang ya. Gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.